down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lafran, NPM 203100088. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal. Untuk soal yang pertama, nyatakan bilangan kompleks berikut ini ke dalam bentuk kutub dan eksponen. Untuk soal pertama, A 2 dikurangi 2i akar 3. Untuk penyelesaiannya kita cari dulu mana x mana y. X nya itu sama dengan 2, y nya itu sama dengan 2 akar 3. Kemudian kita cari r. Dengan r itu rumusnya itu akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita masukkan nilai x dan y nya, didapat akar dari 16 itu sendiri. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Kemudian kita cari nilai tan theta, karena kita akan mencari tetanya. Karena kita harus mencari tan theta dengan rumus y per x. Tadi y nya sudah diketahui, x nya sudah diketahui, maka kita masukkan dan mendapatkan nilai akar 3. Nilai tan berapa, tan theta berapa, yang hasilnya itu akar 3. Dan itu merupakan karena y nya itu positif dan x nya positif, itu ada di kuadran 1. Tan berapa yang hasilnya akar 3 di kuadran 1, yaitu tan 60. 60 itu sama dengan pi per 3 jika dijadikan radian. Nah, selanjutnya kita masukkan, karena kita mencari bentuk kutubnya, kita masukkan nilai z-nya sama dengan rumusnya dengan r dikali cos theta ditambah i sin theta. Kemudian kita masukkan nilai r-nya itu, tadi nilai r-nya itu sama dengan n-nya itu seharusnya itu 4 ya. Sebentar, ini harusnya 4. Kemudian ini 4. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai cos-nya itu pi per 3 tambah i sin pi per 3, kita bisa disingkat menjadi cis. Pi per 3 itu termasuk bentuk polar atau bentuk kutub. Untuk bentuk eksponen, rumusnya itu z sama dengan r e pangkat i theta. Masukkan r-nya itu dapat 4e i pi per 3. Untuk soal nomor 1 itulah jawabannya. Untuk soal yang B, min akar 6 plus akar 2i. Nah, untuk soal yang B itu kita dapat r-nya itu 2 akar 2. Tan theta-nya itu dapat karena x-nya itu di kuadran 1. X-nya itu negatif, y-nya itu positif. Di kuadran berapa jika x-nya negatif, y-nya positif? Yaitu di kuadran 2. Kuadran 2 yang hasilnya min sepertiga akar 3 itu merupakan sudut 150 derajat. Tetanya 150 derajat, maka dijadikan 5 pi per 6. Untuk soal z-nya kita masukin, untuk r-nya itu maaf ya, itu harusnya 2 akar 2. Juga ini 2 akar 2. Nah, selanjutnya untuk bentuk eksponennya menjadi re i per theta, z-nya itu 2 akar 2 ei 5 per 6. Untuk selanjutnya nomor 2, nyatakan dalam bentuk kompleks jika diketahui nilai z sama dengan 2 dan argumen z itu sama dengan min 1 per 4 pi. Untuk penyelesaiannya, r-nya itu tadi sama dengan 2, theta-nya itu sama dengan min 1 per 4. Kita z itu rumusnya x plus iy. Karena x-nya itu, karena x itu rumusnya r kali cos theta, kita masukkan nilai r-nya, cos-nya juga, theta-nya juga, didapat 2 kali cos min 1/4 pi. 2 dikali min 1, karena min 1/4 pi itu sama dengan 45, harusnya itu ini sama dengan positif ya. Positif. Harusnya jawabannya positif akar 2. Untuk y-nya itu r kali sin theta. Sin dari 45 itu sama dengan min setengah akar 2. Jadi untuk y-nya itu jawabannya min akar 2. Karena kita mencari
mencari dalam bentuk kompleksnya, karena bentuk kompleks itu kita bisa cari menjadi Z sama dengan X plus IY. Kita masukkan nilai X-nya, min X-nya itu seharusnya itu plus akar 2 ya. Plus akar 2 min akar 2I, itu hasil Z atau kompleksnya. Selanjutnya untuk latihan soal teorema de Moivre, hitunglah min 2 plus 2I pangkat 15. Karena X-nya itu sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 2, dan itu merupakan X-nya itu negatif 2, Y-nya itu positif, itu termasuk di kuadran 2. Kuadran 2 nilai tanya itu sama dengan negatif ya. Nilai dari, kita masukkan R-nya dulu, kita cari R dulu ya. R itu didapat dari min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Akar 8 kita bisa jabarkan menjadi 4 kali 2. Akar 4 itu sama dengan 2 menjadi 2 akar 2. Kemudian tan theta 2 per min 2, min 1. Tan theta yang ada di kuadran 2 yang hasilnya min 1 itu sama dengan theta 135 derajat atau 3 pi per 4. Selanjutnya kita masukkan rumus. Rumusnya ini Zn sama dengan R pangkat N cos N kali theta plus I sin N kali theta. Karena yang diminta itu N-nya 15, kita masukkan 2 akar 2 pangkat 15 dikali cos 15 kali 3 per 4 plus I sin 15 kali 3 pi per 4. Kita operasikan menjadi 2 akar 12 dipangkatkan 15, karena dari 3 pi per 4 kali 15 itu sama dengan cos 2025 ditambah I kali sin 2025. Kita jabarkan. Untuk kita agar mengoperasikan nilai cosnya lebih mudah, kita cari dulu nilai berapa yang hasilnya 360 kali 5 itu sama dengan berapa, dikurangi 2025 yaitu 225. Cos dari 225 itu sama dengan min setengah akar 2. Begitu juga dengan sinnya. Didapat untuk Z pangkat 15 itu nilainya 2 akar 12 pangkat 15 dikurangi 1 per 2 akar 2 dikurangi 1 per 2 akar 2I. Untuk nomor 2, hitunglah 2 akar 3 min 2I pangkat min 10. Penyelesaiannya sama kayak cara nomor 1. Perbedaannya kalau yang nomor 1 itu pangkatnya itu positif, kalau ini pangkatnya negatif. Kita masukkan yang kayak tadi sama, R-nya didapat 4, T-nya didapat min 1 per 3 akar 3, karena Y-nya itu negatif, X-nya itu positif, berarti itu di kuadran 4. Nilai tan yang hasilnya di kuadran 4 min 1 per 3 akar 3 itu sama dengan 330 derajat atau 11 pi per 6. Seperti kayak tadi, kita masukkan nilainya 1 per Z10, karena tadi Z pangkat min 10 itu jika dijadikan positif itu menjadi 1 per Z10. Kita masukkan nilainya 1 per 4 pangkat 10 cos min 10 kali 330 derajat ditambah I kali sin min 10 kali 330 derajat. 1 per 4 pangkat 10, karena 10 dikali 330 itu sama dengan 3300. Jika cos itu ada negatifnya tetap jadi positif, jika sin tetap jadi negatif ya. Untuk 3300, 360 kali 9 ditambah 60. Cos 60 itu sama dengan setengah, kemudian sin 60 itu sama dengan setengah akar 3I. Jadi untuk soal nomor 2, untuk Z pangkat negatif 10 didapat nilai 1 per 4 pangkat 10 setengah min setengah akar 3I. Untuk soal nomor 3, jika Z1 sama dengan R1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Tentukan nilai Z1 per Z2. Untuk penyelesaiannya kita masukkan Z1-nya terlebih dahulu dan Z2. Kemudian kita kalikan sekawannya dari penyebutnya, yaitu cos theta 2 dikurangi I sin theta 2 per cos theta 2 dikurangi I sin theta 2. Kita operasikan, kita kalikan.
didapat hasil R1 dalam kurung cos theta 1 kali cos theta 2 dikurangi I cos theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I kali sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurangi I kuadrat kali sin theta 1 kali sin theta 2 per R2 dalam kurung cos kuadrat theta 2 min I kuadrat sin kuadrat theta 2. Karena untuk nilai dari I kuadrat itu sama dengan negatif, maka R1 kali cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 dijumlahkan I dalam kurung sin theta 1 dikali cos theta 2 dikurangi cos theta 1 dikali sin theta 2 didapat R2 cos 2 kuadrat cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi R1 per R2 cos theta 1 kali cos theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I dalam kurung sin theta 1 cos theta 2 dikurangi cos theta 1 kali sin theta 2. Kemudian untuk nilai dari cos sin itu merupakan identitas trigonometri atau sifat cos theta 1 dikurangi theta 2. Kemudian untuk sinnya itu sama dengan juga nilainya sin theta 1 kurangi theta 2. Kemudian untuk argumen Z1 per Z2 didapat theta 1 dikurangi theta 2 atau sama dengan argumen 1 dikurangi argumen Z2. Terima kasih, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.